C. Estimasi interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Nah, untuk yang bagian C ini kita akan mengestimasi tentang interval keyakinan. Di sini kita punya dua rata-rata dari dua sampel. Ya, jadi ada dua sampel. Jadi dua sampel ini memenuhi kriteria. Jadi dari dua sampel ini kita akan coba bagaimana tingkat keyakinan kita terhadap populasi. Ya, nah sekarang penggunaan dua sampel itu dengan dua rata-rata berarti kita gunakan selisihnya. Bentuk umumnya seperti ini. Ya, jadi di sini kita juga untuk populasi menduga selisih dari rata-rata populasi. Ya, nah di sini kita menggunakan selisih dari rata-rata dua sampel. Kita juga masih menggunakan uji Z. Nah, sedangkan di sini ada standar error. Ya, ini standar error untuk populasi, selisih rata-rata populasi, dan ini standar error yang kita gunakan untuk selisih rata-rata sampel. Nah, contohnya begini. Investor pada saat ini dapat memilih investasi dalam bentuk deposito dan reksadana. Jadi di sini sudah ada dua subjek ya, deposito 1, reksadana 1. Survei terhadap 18 bank sampel dari 138 bank menunjukkan hasil depositonya 7,71% dengan standar deviasi 0,73%. Sedangkan hasil reksadana pada 11 perusahaan dari 58 perusahaan adalah 13,17% dan standar deviasinya 1,83%. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah interval keyakinan dari selisih rata-rata hasil investasi tersebut. Nah, untuk X1 ini untuk deposito ya. Tadi sebentar kita punya deposito dan reksadana. Jadi X1 di sini untuk deposito, X2 untuk reksadana. Jadi rata-rata untuk deposito 13,17, rata-rata dari reksadana 7,71, standar deviasi untuk deposito 1,83, standar deviasi untuk reksadana 0,73. Nah, ini jumlah sampel untuk deposito 11, jumlah sampel untuk reksadana 18. Oke, kita cari ragamnya ya, S-nya, standar errornya. Standar error yang dicari itu ada S X1 dikurang S2, dapatnya 0,584. Jadi gunakan rumus subsidi angka-angka yang sudah kita temukan tadi itu, masukkan ke dalam rumus-rumus. Oke, kemudian diselesaikan. Nah, sampai kita memperoleh interval keyakinannya di sini. Ya, bagaimana cara kita membaca? Jadi, perbedaan hasil antara investasi dalam bentuk deposito dengan reksadana berkisar antara 4,32% sampai 6,61%. Jadi itu dia, kita dapat memperoleh bahwa perbedaan orang investasi dalam bentuk deposito dan reksadana. Jadi bisalah saudara menentukan mana sebenarnya yang banyak ya, banyak investasi, apakah deposito ataupun reksadana. Berikutnya adalah estimasi interval keyakinan untuk selisih proporsi. Jadi tadi selisih rata-rata, sekarang selisih proporsi. Bentuk umumnya seperti ini. Masih menggunakan uji Z. Dan ini adalah standar error ya untuk nilai selisih proporsi. Nah, contoh soalnya seperti ini. PT Reksadana Duit pada tahun 2003 menawarkan portofolio baru untuk investasi. Untuk produk baru ini, perusahaan perlu mengetahui kemampuan investor dalam menghadapi risiko. Untuk keperluan tersebut diambil sampel masing-masing 120 investor tua dan muda. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang kaum tua setuju untuk menerima risiko lebih besar. Buatlah interval keyakinan untuk melihat selisih proporsi dari kemampuan menghadapi risiko tersebut dengan tingkat keyakinan 90%. Jadi di sini ada orang tua dan juga ada orang muda ya. Ini ada investor tua dan muda. Kita buatkan di sini
sampelnya sama-sama 120 ya. Di sini masing-masing 120 investor tua dan muda. Nah, dari 120 ini proporsi untuk kaum tua tadi dia mengatakan 80, berarti sisanya pada kaum muda. Berarti proporsi kaum tua itu adalah 80 per 120, kaum muda itu sisanya 60 per 120. Ya, kemudian selisih proporsinya yaitu 0,17. Jadi 0,67 dikurang 0,5. Tadi di soal kan cuma diketahui begini. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang kaum tua untuk setuju untuk menerima risiko lebih besar. Berarti sisanya 120 kurang 80 kan 60 ya. Nah, ini dia. Makanya proporsi kaum muda itu 60 per 120. Berikutnya kita cari standar error. Nah, ini rumusnya, tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah ada, diperoleh standar errornya 0,063. Kemudian masuk lagi ke dalam interval. Nah, untuk tingkat keyakinannya 90% itu di tabel distribusi normal kita peroleh nilainya 1,65. Jadi interpretasinya adalah interval selisih proporsi antara kaum tua dan kaum muda dalam menghadapi risiko berkisar antara 0,07 sampai 0,27. Oke.